Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan elmekteknologi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan proyek sistem kendali bukaan valve dengan menggunakan logika fuzzy PID atau cascade ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang kita gunakan pada proyek kali ini. Nah, yang pertama ini adalah microcontrollernya, kita menggunakan Arduino Mega. Kemudian di sini ada buck converter yang digunakan untuk menurunkan tegangan power supply 12 volt menjadi 5 volt untuk supply ke sistemnya. Kemudian di sini ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur ketinggian dari tangki. Kemudian yang berikutnya ada flow meter yang digunakan untuk memonitoring laju aliran dari air. Kemudian di sini ada buzzer ya, sebagai notifikasi saja ketika ada data yang masuk dari interface yang kita gunakan. Kemudian yang berikutnya ini pakai LCD 16x2. Adapun kontrol valve yang kita gunakan adalah kontrol valve produk dari Elmek ya. Jika teman-teman ingin produknya, langsung saja kunjungi di Tokopedia kami atau langsung chat di WhatsApp di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, kemudian adapun contoh plan yang nanti akan digunakan, ini ada master tanknya ya. Ini adalah self customer tanknya. Nah, di sini ada kontrol valve yang digunakan untuk melakukan kendali agar ketinggian airnya ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk melakukan kendalinya ini kita menggunakan logika fuzzy PID ya. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan untuk fuzzy-nya. Nah, di sini fuzzy digunakan untuk memberikan input dengan cara mengubah parameter KP, KI, dan KD. Nah, di sini dengan inputan adalah error dan delta error atau error saat ini dan selisih dari error yang sebelumnya dan error saat ini yang dinamakan dengan delta error. Nah, kemudian outputnya di sini saya menggunakan parameter PI ya, jadi controller untuk konstanta P dan konstanta I. Nah, adapun contohnya adalah seperti ini. Nah, jika errornya sekian, kemudian delta errornya sekian, maka nilai KP yang aktif adalah sekian, yang diberikan untuk PID-nya sama KI-nya adalah sekian, seperti itu. Nah, untuk programnya bisa kita lihat dulu ya, untuk program Arduino. Untuk programnya ini sangat banyak ya teman-teman, lumayan kompleks. Nah, yang pertama ini pastinya ini adalah untuk program untuk membaca sensor ketinggian airnya di mana ultrasonik ya. Nah, untuk get distance ini adalah subprogramnya. Kita lihat di sensor. Nah, get distance ini adalah program untuk membaca sensor ultrasonik ini. Nah, kemudian logika yang berikutnya setelah kita membaca sensor ultrasonik, terlebih dahulu kita baca serial. Nah, serial ini digunakan untuk mengecek apakah ada data masuk dari interface yang sudah kita buat. Kemudian yang berikutnya diikuti dengan membaca flow meternya ya. Setelah membaca flow meternya, kita tentukan nih set value dari ketinggian yang kita tentukan dari interface.
itu kita bandingkan dengan ketinggian saat ini, maka akan didapatkan nilai errornya. Nah, ketika error lebih dari max error, maka kita kita kasih limiternya bahwa nilai errornya adalah max. Nah, kemudian untuk mengetahui delta errornya teman-teman, dengan cara error dikurangi last error dari error fuzzy-nya ya. Kemudian setelah itu, setelah kita mendapatkan last errornya sendiri, kita lakukan untuk pencarian bobot di masing-masing membership function dari fuzzy-nya itu sendiri. Nah, untuk subprogram membership function-nya ini didapatkan dari sini. Nah, untuk mendapatkan membership function atau bobot dari setiap membership function yang ada di error, input error, nah itu programnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk variabel 5 ini adalah jumlah dari membership functionnya. Jadi kalau misalnya dalam inputan itu membership functionnya jumlahnya 3, maka di sini ditulis 3, dan jika 4 maka di sini juga ditulis 4, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari bobot dari setiap membership function dari inputnya, kemudian dilanjutkan dengan rule based inference system, atau kita mencari nilai minimal dari kedua membership functionnya yang kita bandingkan. Nah, untuk mencari nilai minimal itu kita bisa lihat di codingnya rule min. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini sesuai dengan yang ada di MATLAB-nya, kita mempunyai 25 rule base, maka rule base yang di sini jumlahnya juga 25 teman-teman. Nah, untuk konfigurasi rule base-nya bisa kita cek dulu di MATLAB-nya ya, dengan cara klik seperti ini. Nah, kita bandingkan contohnya seperti ini. Rule 1 ini ya, jika error sama dengan NB dan delta error sama dengan NB. Nah, di sini kita tulis NB ya, jika errornya sama dengan NB dan delta errornya juga NB gitu ya. Nah, ini untuk rule 1. Maka KP sama dengan SP. Nah, ketika sudah mendapatkan rule-nya teman-teman, nah, kita bandingkan rule 1 dikalikan dengan output KP-nya apa di sini? S ya, berarti ini S. Nah, seperti itu. Sebanyak jumlahnya ada berapa? 25. Ini untuk yang KP dan ini untuk yang KD. Nah, setelah kita mendapatkan nilai KP dan KD-nya ini akan dimasukkan ke dalam parameter PID-nya teman-teman. Nah, PID-nya kita masukkan tadi ya, di fuzzy KP dan di fuzzy output dari KI. Kemudian setelah itu kita proses untuk mendapatkan set point dari flow yang akan digunakan untuk input PID berikutnya. Jadi ini sistemnya cascade ya teman-teman ya, bertingkat. Artinya yang pertama itu kita ngontrol flow-nya, yang berikutnya kita mengontrol kontrol valve-nya seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan set point dari flow yang kita tentukan ya, kemudian set point tadi itu kita masukkan ke dalam parameter PID yang berikutnya untuk mengatur besarnya valve yang dikeluarkan, yang di drive ke control valve. Seperti itu teman-teman, kurang lebih untuk codingnya seperti itu. Nah, ini adalah subprogramnya. Nah, agak ribet ya memang, karena memang logikanya banyak sekali di sini. Oke, sekarang kita langsung saja ya buka interface-nya teman-teman. Nah, interface-nya seperti ini. Untuk interface-nya saya menggunakan Visual Studio, dengan bahasa pemrogramannya adalah Visual Basic. Nah, terlebih dahulu kita hubungkan ya kabel datanya di komputer kita. Oke. Nah, ketika kondisi standby atau belum mendapatkan parameter setting dari interface-nya, maka
microcontroller dalam posisi standby seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menjalankan interface-nya ya teman-teman ya. Kita scan terlebih dahulu, kita pilih portnya berapa, kita tekan connect. Nah, setelah itu kita coba, ini adalah nilai dari ketinggian airnya ya teman-teman ya. Nah, ini real time. Kemudian ini juga flow-nya. Yang merah ini untuk ketinggian, kemudian ini untuk flow-nya. Nah, ini yang biru ini adalah flow-nya teman-teman. Ya, jadi dapat monitoring real time. Nah, di sini kondisinya sistemnya masih belum jalan karena apa? Karena ini masih belum kita setting atau belum kita start. Nah, cara startnya kita tentukan dulu ini nilai KP, TI, TD, set value ketinggian yang kita inginkan berapa, sama set point dari flow yang kita inginkan itu berapa teman-teman. Nah, setelah itu misalnya kita inginkan 3 ya, jadi 3 liter per menit. Nah, kemudian baru kita tekan send data. Nah, ketika send data, ini datanya masuk teman-teman. Nah, ketika data masuk, kita bisa monitoring di sini ya. Dia modenya adalah auto. Sekarang ketinggian airnya adalah 50 berapa ini? 52 cm gitu ya. Nah, kita coba sekarang di sini servonya ya. Ketika ini anggap saja airnya ini tidak ada ya teman-teman ya. Airnya tidak ada, maka ini servonya membuka 100% ya. 100%. Ini 100%. Nah, ketika ketika ketinggian airnya naik, maka servonya ini akan menutup secara perlahan. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain buka tutupnya servo ini dipengaruhi oleh ketinggian air, dia juga dipengaruhi oleh flow-nya teman-teman. Jadi ketika ketika flow-nya ini kita jalankan, maka nanti akan berubah nilainya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video MR hingga selesai. Jika teman-teman ingin membuat proyeknya, langsung saja hubungi kami di almatechnology.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.